Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Talks. Nah, sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan aku Adelia Damara, aku Anissa Aryani, dan aku Zahra Sheila. Nah, sebelum masuk ke detail dan inti pembahasan kita, di sini aku dan teman-teman aku mau membahas apa sih? Kita itu mau membahas mengenai Shanghai Cooperation Organization terkait peran SCO terhadap kerjasama keamanan di kawasan Eurasia nih. Nah, aku kasih konteks dulu nih, kenapa sih SCO itu penting buat dibahas? Karena kawasan Eurasia dari Asia Tengah sampai Asia Selatan merupakan jalur strategis banget. Ada sumber daya alam kayak minyak, gas, mineral, dan juga ada jalur perdagangan internasional. Nah, dan saya dari dasarnya dulu nih, mungkin kalian bisa jelasin SCO itu apa sih dan gimana sih sejarahnya? Oke, jadi SCO atau Shanghai Cooperation Organization itu adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 15 Juni 2001 di Shanghai, Tiongkok. Gitu. Nah, awalnya anggotanya itu ada 6 negara, yaitu ada Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Gitu. Tapi SCO itu bukan muncul tiba-tiba gitu loh. Sebelumnya tuh ada Shanghai Five guys, yaitu sejak tahun 1996. Fokusnya waktu itu tuh buat bangun kepercayaan militer dan selesaikan sengketa perbatasan antara Tiongkok, Rusia, dan negara Asia Tengah pasca Uni Soviet. Oh, jadi SCO itu evolusi dari Shanghai Five kah? Nah, itu. Jadi dari urusan perbatasan, SCO itu berkembang menjadi kerjasama keamanan yang lebih luas. Nah, termasuk buat lawan 3T, jadi terorisme, separatisme, dan ekstremisme. Nah, yang penting juga SCO itu sekarang merambah ke bidang ekonomi, energi, dan konektivitas gitu. Ada SCO energi dan program dagang serta mekanisme pembayaran pakai mata uang lokal. Nah, dia tuh buat mengurangi ketergantungan dolar AS. Gitu. Nah, ini aku tambahin dikit lagi ya. Nah, jadi SCO ini tuh juga lahir di tengah-tengah kekosongan kawasan di Asia Tengah tuh. Jadi setelah Uni Soviet itu runtuh, AS tuh masuk ke kawasan ini setelah serangan 11 September 2001. Tiongkok dan Rusia itu jadi lebih waspada gitu, dan akhirnya mereka menguatkan kerjasama lewat SCO ini. Lewat SCO ini. Iya, Mas. Nah, aku juga mau tanya nih sesuai pendapat kalian gitu ya. Gimana sih menurut kalian tuh peran nyata SCO dalam keamanan kawasan gitu? Oke, mungkin dari pandangan aku dan sependek pemahaman aku juga, SCO itu punya peran strategis karena Asia Tengah itu rawan banget sama 3T yang udah kamu jelasin tadi. Buat nanganin itu, SCO itu bentuk Regional Anti-Terrorism Center atau RATS di Tashkent, Uzbekistan pada tahun 2005. RATS ini jadi pusat koordinasi intelijen dan operasi anti-teror antar negara anggota. Jadi lewat RATS, negara anggota bisa tukar informasi intelijen, terus latihan bareng, dan koordinasi operasi. Penting banget karena ancaman terorisme di Asia Tengah itu lintas negara dan nggak bisa ditangani sendirian. Selain itu, SCO juga bangun security community, artinya negara anggota berkomitmen selesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Ini ngebantu banget loh buat jaga stabilitas di kawasan yang strategis. Jadi SCO itu nggak cuma nangkep teroris, tapi juga bangun kepercayaan. Nah, SCO juga rutin nih adain latihan militer bersama kayak anti-terrorism exercise yang melibatkan pasukan dari berbagai negara anggota. Seperti itu. Oke. Menarik banget ya pembahasan SCO ini gitu. Tapi apakah bisa jadi ada penyeimbang gitu dominasi antara AS dan NATO di Eurasia? Menurut aku sangat mungkin ya, dengan Tiongkok dan Rusia sebagai anggota inti, SCO punya bobot politik dan militer yang besar, dan tujuan mereka juga sangat jelas, yaitu untuk mendorong dunia multipolar, bukan unipolar yang didominasi oleh satu negara saja. Dan hal ini jelas untuk menjadi tantangan buat hegemoni Barat. Kemudian SCO juga sedang membangun struktur keuangan sendiri. Mereka mendorong transaksi berpakai mata uang lokal antar anggota, dan ini langkah untuk mengurangi ketergantungan ke dolar AS yang selama ini menjadi alat pengaruh ekonomi Amerika Serikat. Dan ekspansi SCO juga masih jalan. Iran resmi menjadi anggota penuh di 2023. Belarus juga sudah menjadi anggota penuh sejak KTT Astana Juli 2024. Ini membuat jangkauan SCO semakin luas
sampai ke Eropa Timur. Berdasarkan laporan VOV World, KTT SCO 2024 di Astana juga fokus membahas konektivitas, perdagangan, kerjasama energi, dan keamanan di tengah situasi geopolitik global yang semakin nggak stabil. SCO juga aktif di bidang energi dan konektivitas. Ada SCO Energy Club yang bantu Rusia ekspor minyak dan gas ke Tiongkok lewat Asia Tengah. Mereka juga mengembangkan jalur perdagangan baru yang menyambungkan Tiongkok, Asia Tengah, Rusia sampai Eropa sebagai alternatif dari jalur yang didominasi Barat. Oke, berarti sebenarnya SCO ini kelihatan kuat dan aktif banget ya. Tapi di balik itu semua pasti ada dong tantangan yang mereka hadapin. Tapi apa aja sih tantangan utama SCO ke depan? Did you know it, guys? Menurut aku yang pertama, keanggotaannya sangat beragam. India dan Pakistan misalnya, mereka sama-sama anggota tapi punya konflik Kashmir. Ini membuat putusan mereka keamanan itu menjadi sulit. Kemudian yang kedua, ada perbedaan kepentingan antara Tiongkok dan Rusia. Tiongkok ini lebih fokus ke stabilitas ekonomi dan Xinjiang, sementara Rusia lebih fokus jaga pengaruh di negara bekas Uni Soviet. Oke, tapi justru karena beragam ya, SCO itu berarti bisa jadi forum dialog yang stabil gitu, seperti kata Pak Kon dari Kazakh KTT SCO 2024 gitu. Ini itu bisa jadi awal dari struktur keamanan kolektif baru di kawasan Asia Eropa gitu ya. Nah, jadi SCO ini juga berarti punya potensi besar nih guys gitu, tapi jalannya itu masih panjang. Dan tantangan lainnya itu semua keputusan SCO harus konsensus berarti. Ini berarti prosesnya itu bisa lambat. Tapi ada plusnya gitu, SCO nggak punya pasal pertahanan kolektif kayak NATO pasal 5. Nah, jadi kalau ada perang anggota gitu, SCO itu kayak nggak wajib turun tangan. Nah, kita udah bahas banyak nih tentang SCO, dari mulai sejarah, peran keamanan, implikasi geopolitik, sampai ke tantangannya. Tapi pembahasan tadi itu masih ada di level mikro. Oleh karena itu, kita punya kesempatan spesial nih buat ngobrol langsung sama narasumber ahli kita yang fokus meneliti organisasi regional dan keamanan Eurasia. Beliau adalah Bu Sarah yang merupakan dosen ilmu hubungan internasional di Fisik UIN Jakarta. Langsung aja kita sapa Bu Sarah. Check it out. Oke, Bu. Kita langsung ke diskusi kita. Pertanyaan pertama itu pertanyaan yang cukup mendasar. Karena selama ini SCO itu kan sering dikenal sebagai organisasi yang berfokus pada keamanan, khususnya dalam menangani terorisme, separatisme, dan juga ekstremisme. Namun di sisi lain itu SCO juga aktif dalam kerjasama ekonomi, negeri, dan juga pariwisata. Menurut Ibu sendiri, SCO saat ini itu lebih dipahami sebagai organisasi keamanan atau justru sebagai instrumen geopolitik bagi negara-negara anggota? Oke, mungkin banyak yang berpikir bahwa SCO itu fokusnya ke keamanan dalam konteks kayak apa tradisional ya, keamanan tradisional kayak militer segala macam, karena dianggapnya karena cooperation organization, terus salah satu pendiriannya itu isunya keamanan, sehingga banyak mungkin yang menganggap ini itu saingannya NATO ya gitu, seperti halnya dulu Pakta Warsawa di era Perang Dingin. Tapi sebetulnya enggak. Memang awal pendirian SCO ini merespon isu-isu keamanan, tapi keamanan regional ya, pasca Perang Dingin, di mana di wilayah Rusia, Tiongkok, dan negara-negara bekas Uni Soviet itu pasca Perang Dingin kan, karena mereka pecah dari Uni Soviet kan chaos ya, sehingga banyak kelompok separatis, banyak kelompok yang namanya negara awal berdiri pasti tidak stabil lah kondisinya. Sehingga hal tersebutlah yang melatar belakangi pendirian SCO ini, keamanan regional yang melibatkan awalnya itu 5 negara, Rusia, Tiongkok sebagai negara besar di situ saat itu, dan juga negara-negara pecahan Soviet yang berbatasan langsung dengan Rusia dan Tiongkok. Kan mungkin kadang ada kok kenapa ya tiba-tiba ada Tiongkok di situ gitu. Kalau Rusia sama mungkin Kazakhstan, Tajikistan, mungkin kita make sense ya, mereka pecahan Uni Soviet, mempunyai permasalahan atau sejarah panjang lah yang lama. Tapi tiba-tiba kok ada nongol Tiongkok gitu. Nah, kenapa? Karena negara-negara pecahan Soviet itu berbatasan langsung dengan Tiongkok, tepatnya di daerah Xinjiang. Itu kenapa keamanan di daerah-daerah Asia Tengah di situ, di wilayah Tantan itu tidak hanya mengakibatkan kondisi keamanan untuk
Rusia dan juga negara tersebut, tapi juga untuk Tiongkok. Tapi apakah SCO kemudian menjadi organisasi keamanan yang seperti halnya NATO? Ya enggak juga. Kalau NATO itu kan fakta pertahanan ya. Di situ ada aliansi yang cukup kuat di mana mereka itu memang fokus utamanya untuk merespon isu-isu keamanan tradisional seperti invasi militer, perang antar negara dan lain sebagainya. Dan ada satu hal yang terjadi di NATO, misalnya kalau satunya ikut perang, kemungkinan besar aliansinya itu punya kayak tanggung jawab, beban moral untuk ikut ke dalam agenda yang sama. Seperti misalnya ketika di Libya, ketika di Afghanistan. Nah, semuanya kan bergerak atas nama NATO. Tapi beda dengan SCO. SCO itu bukan organisasi keamanan yang seperti hanya NATO merespon isu-isu tradisional, atau misalnya memang untuk menancapkan kekuatan militer atau hegemoni militer Amerika Serikat lah secara umum. Kemudian si SCO dianggap sebagai kayak persaingan NATO. Kalau menurut saya itu enggak apple to apple ya, karena secara esensi pendirian SCO itu beda sama NATO. Bukan fakta Warsawa, SCO ini bukan fakta Warsawa, bukan fakta Warsawa. SCO ini tadi merespon terorisme, radikalisme, ekstremisme, separatisme. Yang itu memang saat itu banyak terjadi ketika pasca Perang Dingin, ditambah awal 2000-an perang 9/11 ya. Banyak gerakan terorisme, banyak gerakan ekstremisme yang berkembang di dunia. Nah, mereka pun merespon hal tersebut dengan SCO. Maka dari itu awalnya kan cuma 5 negara itu yang anggota SCO, ya cuma Tiongkok, Rusia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan gitu, pokoknya kurang lebih itu ya, yang tantan itu yang berbatasan langsung dengan Tiongkok. Responnya ya emang itu untuk merespon gerakan-gerakan Tridevil ya, kalau nggak salah istilahnya itu ekstremisme, terorisme, dan separatisme. Karena memang itu yang mengancam wilayah saat itu. Jadi konteksnya itu untuk keamanan internal negaranya, bukan untuk balance of power atau apa gitu, bukan untuk itu. Kaitan tadi dengan ekonomi, karena memang karena tadi bahwa gerakan organisasi ini bukannya keamanan tradisional, sehingga memang fokus keamanan itu lebih kepada keamanan non tradisional. Selain tadi keamanan asimetris ya, konflik asimetris seperti separatisme dan terorisme, juga keamanan ekonomi. Nah, SCO ini merespon kebutuhan keamanan di bidang ekonomi negara-negara anggotanya. Mungkin seperti itu. Ini menarik sekali ya, Bu. Kalau kita melihat, Ya, lanjut Anissa. kalau kita, ya Bu, Ya. apakah suara saya terdengar? Ya, sangat menarik sekali ya Bu. Kalau kita melihat struktur SCO, Tiongkok dan Rusia tampaknya memiliki pengaruh yang sangat besar dibandingkan anggota lainnya. Karena itu saya ingin bertanya, sejauh mana sih keberhasilan SCO berasal dari kebutuhan bersama seluruh negara dan sejauh mana dipengaruhi oleh koordinasi Tiongkok dan Rusia? Dan apakah ada kebijakan atau program SCO yang menunjukkan pengaruh kuat dari salah satu negara tersebut? Kalau melihat dari faktor sejarah ya, kenapa SCO itu bisa terbentuk? Kalau saya lihatnya, apalagi misalnya kalau kita melihatnya dari kacamata teori konstruktivis misalnya, ada common interest di antara semua anggota SCO yang awal-awal itu 5 negara itu. Kalau sekarang kan ada 10 ya. Ada common interest di antara kelima negara itu awal pendirian SCO. Apa itu? Untuk menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional dari apa? Dari separatis, dari teroris, dari ekstremis. Nah, kesamaan akan definisi bahaya yang mereka punya itu menjadikan mereka terkumpul ke dalam satu organisasi. Membuat mereka berhasil bergabung di dalam sebuah organisasi yang namanya SCO. Nah, tapi kemudian bagaimana dengan hegemoni Rusia dan Tiongkok, gitu ya? Bukannya mereka adalah 2 negara yang di antara negara lain mempunyai kekuatan yang lebih. Ya, kalau misalkan kita melihat dari kacamata teori hegemoni teori hegemonic stability theory, teori kestabilan hegemon, bisa dilihat bahwa negara hegemon yang punya kekuatan itu dia bisa menjadikan stabilitas atau misalnya mengikat
tadi menjamin kestabilitasan. Kenapa? Karena dia punya power untuk mengatur orang. Jadi negara-negara itu mengikuti langkah dia karena dia hegemon. Gitu. Nah itu juga bisa jadi bahwa di satu sisi mereka punya common interest untuk menghadapi terorisme, separatisme, dan juga di era kini juga mereka menghadapi faktor kepentingan ekonomi di mana mereka tidak ingin terlalu bergantung pada Barat atau Amerika. Ya, mereka ingin dedolarisasi. Apalagi sekarang kan perang terus ya, dan di kawasan yang banyak berkaitan dengan Barat termasuk Amerika. Rusia di sanksi. Otomatis negara yang dekat ke Rusia, negara-negara yang berbatasan dengan Rusia itu kan ada dampaknya. Sehingga kenapa sih akhirnya ke SEO? Karena mereka cari cara lain untuk bertahan hidup. Ketika Amerika tidak bisa memenuhi hal itu, mereka cari ke Tiongkok. Di dalam konteks itu, Tiongkok sebagai negara yang secara ekonomi kuat, itu menjamin kestabilan bagi negara-negara anggotanya. Dalam konteks ekonomi. Di satu sisi, Rusia juga sebagai negara yang kuat secara militer, juga menjamin keamanan militer bagi negara-negara anggotanya. Itu kekuatan-kekuatan besar dari Tiongkok dan Rusia itu menjamin stabilitas di dalam organisasi. Ekonomi ditopang oleh Tiongkok, Rusia menopang keamanan militer bagi negara-negara anggotanya. Mungkin ada lagi? Iya, baik Bu. Tadi sebenarnya cukup kompleks dan menarik juga ya Bu. Sebenarnya saya juga ingin mengaitkan nih SCO dengan perkembangan geopolitik yang lebih luas. Kita tahu ya Bu bahwa perang Rusia-Ukraina ini tuh bisa menjadi salah satu konflik terbesar dalam beberapa tahun terakhir ya Bu. Tapi menurut Ibu nih menurut Ibu nih apakah konflik tersebut tuh bisa mempengaruhi kredibilitas ataupun solidaritas SCO itu sendiri sebagai organisasi yang mengedepankan stabilitas dan keamanan kawasan Bu? Gini, SEO itu beda sama NATO ya, di mana ada kalau misalnya satu negara yang tadi kena perang segala macam, terus negara lain itu ikutan perang dan ikut terdampak lah. Nah, pertama, kalau misalnya Rusia kan perangin Ukraina nih, ada negara-negara yang ikut SEO kayak Tiongkok, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, Iran, dan lain sebagainya. Secara umum tidak akan terpengaruh dalam konteks mendapatkan serangan langsung atau berkewajiban untuk membantu Rusia secara langsung dalam perang. Hal tersebut itu nggak ada. Itu tidak ada dalam konteks kerjasama yang ada di SEO. Tapi bahwa perang tersebut itu berpengaruh terhadap negara-negara anggota SEO, iya. Misalnya, Belarus itu sangat dekat dengan Rusia. Ketika Rusia disanksi, Belarus juga kena dampak kan? Nah, kena dampak juga kan? Kemudian bagaimana Belarus bertahan? Akhirnya Rusia sama Belarus karena dia disanksi ekonomi sama Barat. Fokusnya berarti kerjasama kemana? Ke Tiongkok secara ekonomi, ke negara-negara Asia, ke negara-negara anggota SEO. Fokus aja di situ karena dia disanksi sama Barat. Iran, bukan hanya perang Rusia-Ukraina, termasuk misalkan perang Iran. Kenapa misalnya Iran itu gabung ke SEO sebelum perang ya jauh? Ya karena Iran itu kan puluhan tahun disanksi ekonomi sama diembargo sama Amerika. Ya dia bertahan tapi kan nggak significantly secara ekonomi jadi kekuatan dunia Iran tuh kan. Maka dari itu dia butuh negara lain untuk menjaminkan kesejahteraan Iran secara ekonomi. Itu dia akhirnya kenapa masuk SEO kan untuk mendekat ke Tiongkok. Nah, kemudian juga misalnya, ini juga salah satu yang sempat menjadi diskusi ramai ketika awal-awal Rusia perang memerangi Ukraina. Cina akan turun nggak atau Tiongkok akan turun nggak bantu Rusia? Ya kan? Pertama, mereka sama-sama SEO. Keduanya itu dekat banget. Kita tuh kalau lihat di mana ada Xi, di situ ada Putin gitu kan? Ya nggak? Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena fakta pertahanan itu merupakan salah satu yang memang secara umum Tiongkok itu juga tidak setuju. Konsep fakta pertahanan itu Tiongkok itu nggak setuju. Unipolarisme, hegemoni tunggal sebuah negara terhadap dunia itu Tiongkok itu tidak setuju akan hal itu. Tiongkok itu tipikal negara yang tidak konfrontatif, juga tidak
tidak merasa bahwa dunia ini tuh harus dipimpin oleh aktor tunggal. Lebih baik distribusi kekuatan yang merata di berbagai wilayah atau regional. Tiongkok itu seperti itu prinsipnya, bahwa membangun negara ini tuh harus bareng-bareng, membangun dunia ini. Tiongkok itu prinsipnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ketika Rusia nyerang Ukraina, dia tuh sampai sekarang nggak ada kan ikut bantu secara militer langsung. Pertama, SCO itu bukan fakta pertahanan yang seperti NATO, yang kalau satu negara diserang atau menyerang, yang lain itu harus ikutan. Rusia itu bukan aliansinya Tiongkok. Kadang ini yang menjadi salah paham orang. Aliansi itu kan harus ada kayak agreement yang ditandatangani ya. Kayak misalnya NATO, ada perjanjian yang ditandatangani bahwa kamu komitmen, kalau bahasa kita gitu ada baiat lah, sumpah setia terhadap organisasi, di mana kalau ikut organisasi itu ada prinsip-prinsip yang harus kamu ikutin. Yang salah satunya kalau ikut perang negara lain sesama anggota. SCO itu bukan kayak gitu, sehingga Tiongkok pun tidak punya tidak punya tanggung jawab untuk bantu Rusia di perang Rusia Ukraina. Itu pertama, Tiongkok tidak punya tanggung jawab moral untuk bantu Rusia secara militer di perang Ukraina. Kedua, kalau misalnya Tiongkok bantu Rusia, itu akan mengancam hubungan baik Tiongkok dengan negara-negara Asia Tengah lainnya seperti Tajikistan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena negara-negara Asia Tengah itu merupakan negara-negara yang sangat penting bagi Tiongkok. Pertama, mereka adalah tetangga langsung, berbatasan dengan Xinjiang. Kedua, mereka itu jalur pipa gas yang sangat penting dan juga minyak bumi bagi Tiongkok. Kalau misalnya Tiongkok ini sangat terlalu pro sama Rusia, ditakutkan itu mempengaruhi hubungan baik dengan negara Asia Tengah lainnya. Sedangkan Asia Tengah itu merupakan salah satu pintu yang menjadikan jalur perdagangan, yang menjamin jalur perdagangan Tiongkok selain jalur maritim ke Indonesia, ke Laut Cina Selatan sampai Malaka. Kenapa? Karena kalau jalur laut ditutup sama Amerika gara-gara kasus Taiwan, pilihan Tiongkok adalah lewat jalur darat ke jalur sutra di Asia Tengah. Jadi itu harus dijaga karena di selatan di laut kita udah Tiongkok itu ada punya permasalahan sama Taiwan yang dia punya hubungan dengan Amerika. Maka dari itu Asia Tengah harus dijaga sama Tiongkok. Tapi di satu sisi Asia Tengah juga akhirnya karena Rusia ini memerangi Ukraina, menjadikan Rusia itu secara kekuatan militer, jadinya negara-negara itu pada akhirnya lebih fokus ke Tiongkok sebagai kerjasama. Kalau sebelumnya secara militer Rusia, secara ekonomi Tiongkok, sekarang karena militer itu bukan menjadi faktor utama dalam kerjasama SCO, akhirnya ketergantungan atau misalnya kerjasama yang dilakukan di dalam negara-negara anggota SCO itu pada akhirnya karena Rusia perang, fokus sama perangnya sendiri, dan juga banyak yang mungkin karena Rusia nyerang Asia Tengah dan mengancam keamanan regional, Asia Tengah juga sudah mulai kurang respect sama Rusia. Akhirnya kebanyakan itu bergantung sama Tiongkok secara ekonomi. Gitu. Pengaruh Rusia sudah bukan berkurang, tapi macam gini. Pengaruh Rusia karena ada dinamika internal perang ya. Akhirnya lebih fokus pada kerjasama ekonomi aja sama Tiongkok. SCO ini. Itu dinamika perang yang mempengaruhi. Jadi akhirnya sebelumnya itu balance kekuatan Rusia sama Tiongkok di SCO, sekarang lebih dominannya Tiongkok. Gitu. Oke, baik Bu. Baik Ibu, bisa dipahami. Ternyata sebenarnya hubungan si SCO ini tidak sesederhana itu. Oke, mungkin itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari kami. Menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Semoga Wah, pembahasan yang menarik banget nih dari Bu Sarah. Kita jadi tahu lebih detail mengenai organisasi ini. Nah, semoga teman-teman di rumah maupun dimanapun kalian berada bisa mengambil manfaat dari pembahasan kita kali ini. benar banget, tapi mungkin cukup sekian pembahasan mengenai Shanghai Cooperation Organization dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast The Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.